awal film diperlihatkan seorang wanita bernama Jenny. Dia adalah seorang guru TK. Setelah selesai pelajaran, Jenny dijemput oleh pacarnya bernama Steve. Steve mengajak Jenny liburan ke bekas pertambangan, padahal temannya dibawa liburan ke Paris oleh kekasihnya. Namun Steve mengatakan bahwa bekas pertambangan itu sangat bagus, dan ini kesempatan terakhir mereka untuk melihatnya sebelum dilakukan pembangunan. Mereka berdua langsung berangkat. Sebelum ke bekas pertambangan, mereka menikmati bir berdua. Dan mereka menginap di sebuah penginapan dan tentu saja melakukan mantap-mantap. Esok paginya mereka melanjutkan perjalanan menuju bekas pertambangan. Lokasinya lumayan jauh dan berada di tengah-tengah hutan. Jenny dan Steve sangat bahagia bisa menghabiskan waktu berdua. Sesampainya di sana mereka sangat puas karena bekas pertambangan itu sudah menjadi danau yang sangat bagus. Mereka akan melakukan camping di sana. Di sana mereka melihat anak kecil bernama Adam. Jenny menyapanya, namun Adam tidak mau berbicara dengan orang asing. Jenny dan Steve pun akhirnya melanjutkan perjalanan ke danau. Mereka camping di pinggir danau sambil berjemur menikmati suasana. Bahkan Steve tak enggan untuk berjumpa dengan Jenny. Namun tiba-tiba ada anak-anak remaja datang dan mengganggu Adam. Mereka membuli Adam, namun Steve dan Jenny membiarkannya. Dan saat Jenny sedang tertidur, tiba-tiba ada anjing yang menghampirinya. Dia kaget, dan ternyata anjing itu adalah milik anak-anak remaja umur 12 tahun yang ada di sana. Mereka adalah Brad, Mark, Paige, Cooper, Harry, dan Ricky, yang merupakan anak di bawah umur yang salah satunya membuli Adam. Brad dan kawan-kawan menghabiskan waktu tak jauh dari tempat Jenny dan Steve. Steve menegur mereka karena anjing mereka mengganggu Jenny, namun mereka malah melawan dan akhirnya Steve memilih pergi. Saat Jenny sedang duduk, para anak-anak itu menggunakan teropong mereka untuk melihat payudara Jenny. Jenny akhirnya menutupi tubuhnya, dan anak-anak kecil itu pergi dan melewati Jenny dan Steve. Brad memamerkan kontinya di depan Jenny, namun Jenny mengabaikannya. Steve dan Jenny akhirnya mulai mempersiapkan tenda dan kayu bakar untuk mereka camping di sana. Malamnya, mereka berdua menghabiskan waktu di depan api unggun, dan mereka melanjutkannya dengan mantap-mantap di tenda. Namun saat mereka sedang pemanasan, ada suara yang mengganggu mereka. Steve akhirnya memutuskan untuk memeriksa suara itu, namun tidak ada apa-apa. Paginya, saat bangun Jenny melihat makanan mereka sudah dikerumuni hewan, dan akhirnya mereka berdua memutuskan sarapan di luar. Namun ban mobil mereka kempes, terkena kaca dan Steve harus memperbaikinya terlebih dahulu. Dan di sana mereka kembali bertemu dengan anak-anak nakal itu. Steve sangat emosi dan hampir menyusulnya, namun Jenny menyuruh Steve untuk membiarkannya saja. Setelah sarapan, mereka berjalan balik ke tambang. Namun di tengah jalan, Steve melihat sepeda anak-anak nakal itu di depan sebuah rumah. Steve memutuskan untuk masuk ke rumah itu, namun di sana tidak ada orang. Namun saat Steve ke lantai 2, dia melihat anak-anak itu di belakang rumah. Tak lama kemudian datanglah pemilik rumah dan Steve terpaksa harus keluar dari rumah itu lewat jendela. Mereka kembali ke tempat camping dan bersenang-senang di danau. Namun saat tengah bersantai, mereka sadar tas mereka tertinggal di mobil dan kunci mobil ada di tas itu. Mereka melihat mobil mereka, dan ternyata mobil mereka sudah dicuri. Steve dan Jenny pun berjalan mencari mobil mereka. Dan di tengah jalan, tiba-tiba mobil mereka datang dan hampir menabrak mereka. Dan tentu saja pencurinya adalah Brad dan kawan-kawan. Jenny dan Steve lanjut mencari mobil mereka dan menyusuri seluruh hutan. Dan saat malam, mereka melihat Brad dan kawan-kawan yang sedang berkumpul di tengah hutan. Jenny dan Steve langsung menghampiri mereka. Mereka hanya meminta barang-barang mereka dikembalikan. Namun mereka mengelak bahwa bukan mereka yang mencuri mobil Steve, bahkan setelah tertangkap di depan mata. Bahkan mereka memakai barang-barang Steve namun tetap tidak mau mengaku.
Steve akhirnya maju untuk mengambil HP-nya, namun Brad langsung menyerang Steve, bahkan Ricky menyerang menggunakan pisau. Namun Steve menangisnya dan tak sengaja mengenai anjing Brad sampai anjingnya tewas. Brad sangat marah melihat anjingnya mati, dan Jenny akhirnya mengajak Steve kabur sebelum anak-anak itu kembali menyerang mereka. Mereka akhirnya menemukan mobil mereka dan Brad dan kawan-kawan mengejar Jenny dan Steve. Steve membawa mobilnya dengan cepat, namun saat melewati tanjakan, mobilnya tidak kuat. Brad dan kawan-kawan datang dan langsung melempari mobil mereka dengan batu. Namun tak lama kemudian, mobilnya berhasil jalan, dan di tengah jalan, karena lampu mobil mereka rusak, Steve menabrak pohon dan Steve terjepit oleh pohon itu. Jenny tidak bisa mengeluarkan Steve, dan akhirnya Steve menyuruh Jenny pergi untuk meminta pertolongan. Esok paginya Jenny mencoba untuk mencari Steve, namun saat dia kembali ke mobil, Steve sudah tidak ada. Steve sudah berada di tengah hutan dengan wajah bonyok dan tangan yang diikat oleh besi runcing yang menusuk tangannya, dan dikelilingi oleh bocah-bocah nakal itu. Steve meminta maaf pada mereka dan berjanji tidak akan mengatakan hal ini ke siapapun jika mereka melepaskan Steve. Namun Brad sangat marah karena Steve sudah membunuh anjingnya. Harry mencoba menghentikan Brad untuk menyudahi semuanya, namun Brad marah. Namun lainnya juga sepertinya juga tidak mau melukai Steve. Namun Brad marah dan menyuruh mereka untuk memilih antara dia atau Steve. Dan akhirnya Brad menyuruh Harry untuk melukai Steve dengan pisau dan menyuruh Paige untuk merekamnya dengan HP. Adegan itu dilanjutkan oleh Mark, Ricky, dan Cooper. Mereka mendapatkan bagian untuk menyayat tubuh Steve dengan terpaksa. Jenny melihat adegan itu dari kejauhan dan mencoba menghubungi HP Steve yang membuat anak-anak itu tahu bahwa Jenny ada di dekat mereka. Steve menyuruh Jenny untuk lari. Anak-anak itu langsung mengejar Jenny dan Steve dengan sekuat tenaga melepaskan diri. Jenny lari dan dia menemukan bekas tempat pekerja tambang. Di sana ada walkie-talkie. Jenny mencoba mengambilnya, namun gagal. Dan tak lama kemudian anak-anak itu tiba di sana. Dan saat Jenny akan pergi, tentu saja ada adegan menegangkan, yaitu jaket Jenny tersangkut. Namun Jenny akhirnya melepaskan jaketnya dan bersembunyi di atas ruangan itu. Dan Ricky melaporkan bahwa Steve sudah kabur. Brad akhirnya pergi. Steve membuka mobilnya dan mengambil obat-obatan, namun membuat alarm mobilnya berbunyi. Ricky menghampirinya, namun Steve sudah tidak ada di sana. Di tengah jalan, Steve hampir menyakiti Jenny yang dia pikir adalah anak-anak nakal itu. Jenny langsung membawa Steve kabur, dan mereka menemukan sebuah gubuk kecil di pinggir danau. Steve sudah tidak karuan dan tubuhnya dipenuhi luka. Jenny berusaha untuk membersihkan luka Steve, namun ternyata perut Steve terobek dan darah hitam sudah keluar dari perutnya, yang berarti usus Steve sudah robek dan Steve pasti akan segera mati. Namun Jenny memberikan semangat bahwa Steve pasti akan selamat. Dan saat Jenny akan membersihkan tubuh Steve, Jenny tidak sengaja menemukan kotak cincin di baju Steve. Ternyata Steve akan melamar Jenny saat sedang bercamping. Namun naas kejadian itu menimpa mereka sebelum Steve menyatakan lamarannya. Tak lama kemudian anak-anak nakal itu datang ke gubuk itu. Namun saat mereka masuk, Steve dan Jenny sudah tidak ada. Ternyata mereka bersembunyi di bawah gubuk itu. Anak-anak itu yakin pasti Jenny bersama Steve dan mereka memutuskan berpencar untuk mencari Steve dan Jenny. Keadaan Steve semakin memburuk. Jenny berusaha membawa Steve ke daratan. Steve sudah tak sadarkan diri, namun akhirnya Steve bisa membuka matanya. Jenny meminta Steve untuk bertahan karena Steve sudah kehilangan banyak darah dan mereka harus segera pergi ke kota untuk menyelamatkan Steve. Karena keadaan Steve semakin memburuk, Jenny memakai cincin itu dan meminta Steve bertahan, dan Jenny pergi meninggalkan Steve untuk mencari bantuan. Jenny berusaha mengikuti arah tiang listrik yang pasti menuju ke suatu tempat. Namun saat Jenny sedang berlari, kakinya tak sengaja menginjak batu runcing yang menembus kakinya. Anak-anak itu masih mencari Jenny. Jenny berusaha tenang dan melepaskan batu yang menancap di kakinya. Setelah itu Jenny berusaha untuk bangkit dan melanjutkan jalan. Dan di sana Jenny bertemu Adam. Jenny meminta Adam untuk menghubungi ibunya, namun Adam dengan santai mengatakan bahwa ibunya sedang bekerja.
Jenny akhirnya meminta Adam untuk membawanya ke kota. Di tengah jalan, Adam beristirahat dan memainkan HP-nya. Jenny tahu pasti di sana ada sinyal, namun Adam mengatakan dia sedang bermain game. Jenny akhirnya merebut HP Adam, namun tiba-tiba Brad and the gang datang. Adam sepertinya sengaja membawa Jenny ke Brad, dan saat akan kabur, Mark memukul Jenny sampai pingsan. Saat sadar, Jenny sudah diikat bersama dengan Steve di sampingnya yang sudah mati. Anak-anak itu ternyata akan membakar mereka. Anak-anak yang lain sebenarnya ketakutan dan tidak mau melakukannya. Namun Brad mengancam mereka dengan video yang sudah direkam oleh Paige saat mereka menyakiti Steve. Dan Brad menyuruh Paige untuk merekam adegan mereka membakar Steve dan Jenny. Dan Brad menyuruh Adam yang membakar mereka. Tak lama kemudian perlahan api mulai membesar dan membakar tubuh Steve. Anak-anak yang lain ketakutan, namun Brad sangat senang melihat orang terbakar di depan matanya. Jenny berusaha bertahan dan saat tali yang mengikatnya terbakar, Jenny kabur. Brad mengancam jika Jenny tidak kembali dia akan membakar Adam. Adam teriak meminta tolong, namun Jenny tidak terpengaruh dan tetap lari. Dan Brad pun benar-benar membakar Adam hidup-hidup. Jenny terus berjalan dan dia menuju ke sebuah tempat yang ada peta wilayah di hutan itu. Jenny mengambil peta dan menuliskan bahwa anak-anak itu telah melukainya dan membunuh Steve. Namun tak lama kemudian anak-anak nakal itu datang dan Jenny akhirnya bersembunyi di tempat sampah yang sangat kotor. Brad dan Ricky tahu bahwa Jenny sudah mempunyai petanya. Bahkan mereka melihat tulisan Jenny yang melaporkan tindakan mereka. Brad merobek kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah, namun dia tidak melihat Jenny di dalamnya karena tong sampah itu sangat bau. Brad dan Ricky langsung pergi dari sana. Jenny akhirnya keluar dari tong sampah itu dengan wajah yang sudah tidak karuan, dan dia mengambil serpihan kaca dan membungkusnya dengan sobekan baju. Tak lama kemudian Cooper datang dan Jenny langsung menusuk leher Cooper tanpa ampun. Malamnya, Paige, Harry, dan Brad menemukan mayat Cooper. Harry sangat marah karena perbuatan Brad. Cooper meninggal. Namun Brad kembali menunjukkan video saat Harry menyakiti Steve. Harry sangat marah dan mengambil HP-nya untuk menelpon seseorang. Namun Brad memukulnya tanpa ampun, dan Paige pun lari meninggalkan mereka. Jenny masih dalam perjalanan untuk mencari jalan ke kota, dan di tengah jalan dia bertemu mobil. Jenny meminta tumpangan, dan orang itu mau memberi tumpangan pada Jenny. Jenny meminta pada orang itu untuk mengantarnya ke kota, namun ternyata orang itu sedang mencari adiknya, dan ternyata dia adalah Ricky, yang merupakan anak yang ikut menyakiti Steve dan Jenny. Jenny tetap diam, dan saat pemilik mobil turun untuk bertemu adiknya, Jenny membawa mobilnya kabur. Di tengah jalan dia bertemu Paige, namun saking kesalnya, Jenny menabrak Paige tanpa ampun. Jenny membawa mobil itu dan menabrak mobil di tengah jalan. Dia melihat sekerumunan orang yang tengah berpesta dan meminta tolong. Orang-orang itu langsung membantu Jenny. Jenny masih belum mengatakan apapun. Dan salah satu orang di sana menerima telepon dan menerima kabar bahwa ada wanita yang tewas tertabrak. Jenny terbangun dan dia melihat foto Brad ada di rumah itu. Orang tua di sana juga sadar bahwa ada mobil anaknya di depan rumah. Jenny akhirnya meminta untuk dipanggilkan ambulan. John, si pemilik rumah, meminta Jenny untuk tenang, dan Jenny meminta ke toilet dengan alasan dia ingin muntah. Mereka pun mengantarnya ke toilet. Di dalam, Jenny sangat ketakutan karena ternyata dia berada di rumah orang tua anak-anak nakal yang telah melukainya dan membunuh kekasihnya. Dan tak lama kemudian, mereka menyuruh Jenny keluar dari toilet. John mendobrak pintunya dan ternyata mereka sudah tahu bahwa Jenny menabrak Paige. Dan Brad juga sudah ada di sana. Jenny mengatakan bahwa Brad telah membunuh kekasihnya. Namun John sebagai ayah Brad tetap membela anaknya. Mereka berpikir bahwa anaknya hanyalah anak-anak kecil. Salah satu pria di sana pun curiga jika Brad memang telah membunuh orang, karena polisi di sana sudah menemukan mayat anak kecil. Namun John menyuruh Brad pergi ke kamarnya dan tetap membela anaknya. John beserta dua laki-laki yang lain membawa Jenny masuk ke toilet dan membunuhnya.
Dan dalang dari semua kejadian ini aman dan masih bisa tersenyum setelah apa yang dia lakukan, bahkan setelah dia kehilangan sahabat yang telah membantunya membunuh orang.